Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Supriyadi dengan NIM 11920600058. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktikumkan mengenai alat indera dalam mata kuliah fisiologi hewan. Pendahuluan. Alat indera adalah organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Semua organisme memiliki reseptor sebagai alat penerima informasi. Informasi tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau dari luar. Reseptor diberi nama berdasarkan jenis rangsangan yang diterimanya, seperti kemoreseptor atau penerima rangsangan zat kimia, ada fotoreseptor atau penerima rangsang cahaya, ada pula audioreseptor atau penerima rangsang suara, dan mekanoreseptor atau penerima rangsang fisik, seperti tekanan, sentuhan, dan getaran. Selain itu, dikenal pula beberapa reseptor yang berfungsi mengenali perubahan lingkungan luar yang dikelompokkan sebagai eksoreseptor. Sedangkan kelompok reseptor yang berfungsi untuk mengenali lingkungan dalam tubuh disebut intereseptor. Intereseptor terdapat di seluruh tubuh manusia. Eksoreseptor yang kita kenal ada 5 macam, yaitu indera penglihatan atau mata, pendengaran atau telinga, peraba atau kulit, pengecap atau lidah, dan pembau atau hidung. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama kertas HVS, penggaris, alat tulis, dan yang terakhir adalah spidol. Langkah kerja. Pertama-tama siapkan kertas HVS dengan ukuran 3 x 14 cm. Setelah itu, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Setelah diberi tanda, lalu gunting kertas tersebut dengan rapi. Peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada titik, dekatkan kertas perlahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catat ke dalam tabel pada jarak beberapa tanda positif, dan jarak beberapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan ini hingga 3 kali. Balikkan letak tanda titik dan ulangi prosedur ini di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Pembahasan. Pada percobaan pengamatan bintik buta pertama dengan menutup mata kanan pada jarak 50 cm, tanda-tanda positif masih tampak. Akan tetapi pada jarak 43,5 cm, tanda positif sudah tidak tampak terlihat. Lalu, pada percobaan kedua dari jarak 46,5 cm, tanda positif sudah tidak tampak pada percobaan ketiga pada jarak 47 cm. Tanda positif sudah tidak tampak karena pandangan fokus kita lebih dekat dengan tanda titik. Dengan menutup mata kiri dari jarak 50 cm, tanda-tanda lingkaran hitam atau titik masih tampak. Tetapi
pada jarak 46 cm sudah tidak tampak, dan pada percobaan ketiga pada jarak 47 cm sudah tidak terlihat karena pandangan fokus kita lebih dekat dengan tanda positif. Dan inilah yang dimaksud dengan bintik buta pada indera penglihatan kita sebagai manusia. Kesimpulan, posisi bintik buta mata kanan dan kiri berbeda. Pada jarak tertentu benda terlihat, dan pada jarak tertentu benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasaan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasaan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Titik buta dari setiap orang relatif berbeda-beda, tergantung kemampuan mata masing-masing. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan tanda positif tersebut masuk ke dalam bintik buta. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, yaitu pada jarak tertentu tanda positif hilang, dan pada jarak tertentu yang lainnya tampak kembali. Apa sebabnya? Pada jarak tertentu tanda positif hilang atau tidak terlihat karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak antara hilangnya tanda tersebut sampai munculnya kembali. Hilangnya tanda pada bintik buta tersebut disebabkan karena pada bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. Kemudian, tanda tersebut akan muncul kembali karena daerah bintik buta telah habis dan retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan terlihat kembali. Nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga dapat terjadi karena faktor genetik. Setiap orang belum tentu buta warna, tetapi setiap orang memiliki daerah bintik buta di mana pada titik tersebut seseorang tidak dapat melihat objek tertentu. Pertanyaan nomor 4, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba, penglihatannya menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau rodopsin, yaitu suatu senyawa antar vitamin A dan protein. Jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga saat berpindah dari tempat terang ke tempat gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya sehingga mata tidak bisa melihat. Pertanyaan nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Tentu saja mata saya melakukan akomodasi karena otot silindris berkonsentrasi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kencembungan lensa mata yang dapat berubah menebal atau menipis dan membuat pandangan menjadi fokus. Pertanyaan nomor terakhir, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut.
Kacamata yang dipakai adalah kacamata berlensa lengkap, maksud saya rangkap, yaitu cekung dan cembung. Bagian yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan bagian yang berlensa cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.